wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan ke-7, dan materinya adalah kali ini supervisi akademik berbasis coaching. Dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Tentunya nanti saya akan melakukan beberapa tahapan yang saat ini adalah tahap pra-observasi. Baik, sebelum ke tahap berikutnya, perkenalkan, nama saya Eka Gus Purnomo. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Cilacap, dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Barangkali bisa memperkenalkan diri, Pak, silakan. Terima kasih Pak Agus. Perkenalkan, nama saya adalah Sugeng Fitrianto. Untuk saat ini kami mengampu kelas 6 SD Karangsedang 03 Kecamatan Sidarja Cilacap. Nah, mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Sugeng, luar biasa, alhamdulillah. Dan saya sampaikan terima kasih Pak Sugeng karena hari ini Pak Sugeng sudah bisa meluangkan waktu untuk kita bisa berdiskusi, kita sharing, kita belajar bersama ya Pak Sugeng. Jadi ini tadi sudah saya sampaikan, ini adalah salah satu tugas saya untuk melakukan supervisi. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama observasi, kemudian supervisi nanti di kelas ya, ketika Pak Sugeng pembelajaran, dan ada pasca supervisi, sehingga nanti ketika tahap pasca supervisi kita akan berdiskusi kembali bersama pengajar praktik saya, yaitu Bu Siti Nurjana. Oke, kita langsung saja ya Pak Sugeng ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Sugeng terkait dengan pembelajaran Pak Sugeng di kelas 6 ya. Betul. Oke. Di kelas 6 ini Pak Sugeng mengajar apa? Kira-kira materi apa yang Pak Sugeng sampaikan tadi? Untuk materi yang ingin disampaikan atau yang akan disupervisi ini adalah materi bahasa Indonesia. Tapi rincinya lagi mengenai teks non fiksi. Oke. Jadi materinya adalah bahasa Indonesia non fiksi ya? Materi teks non fiksi. Oke. Tujuan pembelajarannya apa Pak Sugeng? Tujuan pembelajaran. Jadi untuk sebelum, mungkin saya bisa menceritakan lebih dahulu. Boleh, silakan. Sebelum saya kenapa alasan saya memilih materi ini materi bahasa Indonesia untuk khususnya teks non fiksi, karena saya melihat dari perkembangan anak saya. Jadi mereka walaupun ini sudah di jenjang akhir ya, di kelas 6, tapi karena setiap kelas itu pasti mempunyai istilahnya target dari setiap anak, mungkin dalam membaca kelas 1 pengenalan huruf dan sebagainya, dan seterusnya. Setiap kelas pasti mempunyai istilahnya minimal daripada kemampuan daripada setiap anak. Dan saya lihat di kelas 6 ini, karena kelas 6 ini adalah jenjang akhir dari setiap dari sekolah SD. Jadi saya lihat untuk kemampuan anak ini dalam menggali suatu informasi dari bacaan itu masih tergolong kurang maksimal, masih kurang maksimal, sehingga saya untuk memaksimalkan kemampuan anak ini. Nah, inilah di sini kebetulan ada Pak Agus yang mempunyai tugas CGP ya, calon guru penggerak, dan ini merupakan suatu kerjasama yang baik menurut saya karena kolaborasi yang baik. Alhamdulillah. Di samping Pak Agus juga bisa menunaikan tugasnya, dan saya juga bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas saya pribadi, yaitu mengenai kemampuan yang belum maksimal pada anak dalam menggali teks non fiksi.
Dan tujuan pembelajaran materi pembelajaran itu sendiri, yang pertama karena anak itu susah dalam menggali informasi. Yang pertama adalah anak bisa menggali informasi dalam teks bacaan yang anak-anak baca. Itu hanya mungkin semua orang bisa menggali teks informasi, Pak. Tapi yang paling penting di sini adalah kecepatannya. Kecepatan informasi. Mungkin anak bisa atau seseorang bisa membaca teks, ya. Mungkin ada yang 5 menit baru paham, ada yang 10 menit baru paham. Nah, karena kelas 6 ini nantinya ketika apalagi ada asesmen akhir, ya, atau ujian, nah ini kan bahasa Indonesia itu pasti dalam setiap soalnya bacanya panjang, gitu. Jangan sampai kita ini bolak-balik 2-3 kali membaca bacaan baru mengerti soal. Kita selesai nanti soalnya waktunya sudah habis. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi yang pertama adalah menggali informasi, menyerap informasi dengan cepat. Itu yang pertama. Yang kedua setelah ini harus mengetahui kata kunci dari setiap bacaan. Bagus, luar biasa nih Pak Sugeng. Ini tentunya materi yang barangkali di kelas mungkin menyenangkan untuk siswa. Ini pasti luar biasa Pak Sugeng ya. Mudah-mudahan nanti siswa juga senang, apalagi dengan Pak Sugeng ya, gurunya yang luar biasa kreatif dan inovatif. Selanjutnya ini Pak Sugeng, yang ingin saya tanyakan, area apa yang ingin Pak Sugeng kembangkan di kegiatan tersebut? Jadi kalau area yang ingin dikembangkan, sebenarnya ini masih punya relasi yang sangat dekat, yaitu dengan tujuan tadi, ya kan? Jadi untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyerap informasi dari teks bacaan. Jadi supaya bagaimana anak ini bisa cepat menggali informasi dalam suatu bacaan, sehingga anak ini bisa memahami ya dengan tepat. Ya, kadang-kadang kita baca sepintas mungkin hanya 10 atau 20% informasi yang kita tangkap. Nah, mungkin 2 kali mungkin baru 50%, 3 kali 4 kali baru kita mungkin 100%. Nah, itulah yang ingin istilahnya kita kita garap dengan sungguh-sungguh ini seperti itu. Jadi bagaimana sekali baca anak sudah mengetahui kata kunci dari bacaan tersebut, inti dari bacaan tersebut, sehingga anak ini akan mudah untuk menyerap informasi dalam catatan dengan tepat. Seperti itu. Luar biasa ya. Betul Pak. Jadi ini literasi ya. Betul. Ini sangat penting yang memang sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan ya, betul, literasi itu ya. Baik, selanjutnya Pak Sugeng, ini tadi luar biasa ya Pak Sugeng. Strategi yang kira-kira Pak Sugeng nanti diterapkan di kelas terkait dengan materi ini apa? Jadi kalau dari kami ya, ini ada memang kalau kita membahas tentang materi ini banyak sekali sebenarnya untuk strategi yang bisa kita gunakan. Tapi untuk kali ini saya pribadi ingin menggunakan strategi reading guide. Luar biasa. Reading guide ya. Itu kira-kira apa Pak? Jadi reading guide ini bagaimana siswa ini nantinya akan diberikan suatu bacaan, teks bacaan yang nanti kita bimbing bagaimana untuk memahami setiap mungkin paragraf atau mengetahui dalam mana kalimat utamanya, ya kan, mana kalimat intinya, ya kan, ide pokoknya dari judul. Nah, itu kan jadi nanti kalau misalnya kita judul berarti kan itu suatu kesimpulan dalam suatu bacaan itu. Terus misalnya kalau kalimat utama atau ide pokok paragraf, berarti ide pokok adalah kesimpulan inti dari setiap paragraf. Dan nanti nanti siswa bisa memahami runtut dari setiap paragraf menjadi kesimpulan inti, ya, ide pokok yang maksudnya kesimpulan yang
informasi yang terkandung dalam bacaan teks tersebut. Oke, luar biasa ini Pak Sugeng. Saya jadi ingin segera supervisi nih di kelas nih dalam pembelajaran ini. Iya. Nah kira-kira ini kita kapan Pak Sugeng mau praktek mengajar dan saya supervisi di kelas ini kapan? Kebetulan untuk mungkin waktu yang bisa longgar, mungkin Pak Agus juga bisa, dan mungkin besok ya. Besok ya, langsung besok ya. Iya. Oke. Bisa nanti saya kondisikan Oke. anak untuk persiapan untuk besok ya. Luar biasa, bagus. Terima kasih sekali Pak Sugeng dan langsung cepat tanggap dan aksi nyatanya langsung dilaksanakan besok ya. Iya. Dan mudah-mudahan kegiatannya lancar, pembelajarannya lancar, menyenangkan, dan tentunya anak-anak secara optimal bisa menyerap materi apa yang Pak Sugeng sampaikan. Iya. Nah, ini yang terakhir Pak Sugeng. Baik. Harapannya Pak Sugeng setelah mengajar terkait dengan materi tadi, ya mungkin secara khusus atau secara umum harapannya apa? Kalau harapan daripada mungkin setelah mengajar ini, pertama adalah pengalaman bagaimana saya bisa berkolaborasi apa namanya Pak Agus yang sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak, tentunya banyak di luar sana teman-teman Pak Agus yang mempunyai banyak pengalaman. Saya juga nanti bisa apa namanya menambah pengalaman saya, kan seperti itu secara umum. Tapi untuk secara khususnya mungkin terutama sasaran saya adalah peserta didik, ya, itu mudah-mudahan dengan kolaborasi supervisi ini nantinya apa yang maksudkan tujuan daripada pembelajaran ini bisa tercapai dengan baik. Itu seperti itu. Baik, Sugeng, kiranya demikian ya untuk kegiatan hari ini ya. Bincang-bincang kali ini ya, kita diskusi, kita sharing, dan saya perhatikan ini luar biasa ya diterapkan di kelas. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Sugeng sudah meluangkan waktu. Kemudian saya sampaikan lagi juga mudah-mudahan besok lancar ya Mas Sugeng. Besok ya kita eksekusi ya. Luar biasa. Demikian Bapak Ibu guru hebat, percakapan saya dengan Pak Sugeng, rekan saya luar biasa. Dan demikian dari tahap observasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sampelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Untuk hari ini, apakah semua siswa masuk semua sekolah? Tidak. Siapa yang tidak berangkat? Tadi juga orang tua dari Rifki memberi pesan kepada Pak Guru bahwasanya Rifki tidak berangkat karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan Rifki bisa lekas sembuh, bisa kembali belajar dengan jelas. Baik, benar-benar sekarang siap untuk pembelajaran? Siap. Oke. Kalau siap, Pak Guru ingin tahu keadaan kalian itu siap untuk mengikuti pelajaran dengan tepuk apa kabar. Sudah bisa belum? Sudah bisa? Pak Guru kasih contoh. Tepuk apa kabar? Tok. Baik. Tok. Sehat. Tok. Bergembira. Gitu ya. Kita tepuk apa kabar? Baik. Sehat. Bergembira. Nah itu ya, Pak Guru rasa kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini.
sesuai dengan jadwal kita akan belajar mengenai bacaan non fiksi, ya. Apa? Bacaan non fiksi. Jadi bacaan non fiksi ini bisa atau sering kita temui di pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia, ya. Mungkin dari kelas 5, dari kelas 4, ya. Kalian sudah pernah belajar atau membaca teks bacaan non fiksi, ya. Nah, untuk kaitannya, ya, untuk pembelajaran non fiksi ini, teks non fiksi ini, nanti Pak Guru harapkan kalian benar-benar bisa memahami teks non fiksi ini dengan baik. Apabila nanti Pak Guru berikan bacaan, kalian bisa memahami apa itu isi bacaannya, isinya apa saja, mengenai tentang apa saja. Nah, ya, jadi nanti akan kita bahas, ya, seperti itu, ya. Kita bisa lihat di slide yang sudah Pak Guru siapkan. Kita lihat slide-nya. Nah, terus selanjutnya, jadi untuk bacaan fiksi ini kalian pertama nanti harus mengetahui apa judul dari teks bacaan. Kira-kira kalau kita ini tidak mengetahui judulnya, nanti kita ini tidak punya gambaran, ya, tidak punya gambaran. Kalau misalnya kalian membaca ada teks jagung bakar, misalnya, pasti nanti bawahnya jagung bakar. Nanti terpikir dalam pikiran kamu, jagung bakar seperti ini. Rasanya mungkin ada coklat, ya, ada pedas manis, ya kan? Tapi kalau tidak ada judulnya, kira-kira kalian bisa menggambarkan atau tidak? Tidak. Sebagaimana kepala berbadan. Kalau wajahnya cantik, pasti nanti bisa lihat. Wajahnya ganteng, pasti nanti semuanya baik, gitu ya. Baik. Jadi kalau pertama dengan judul, kalian harus mengetahui judul dalam suatu bacaan, ya. Bacaannya harus tahu judulnya apa, ya. Itu merupakan satu bagian penting dalam bacaan yang menggambarkan seluruh bacaan, ceritanya tentang apa, yaitu adalah judul. Ya. Kalau judulnya tentang tadi misalnya tentang jagung bakar, ya, tentang wisata, tentang tata surya, tentang laut, nanti semuanya, ya, cerita itu, bacaan itu akan bercerita tentang apa yang terkandung dalam judulnya. Terus selanjutnya adalah kata kunci. Nah, jadi bacaan fiksi ada judul, yang kedua ini kata kunci. Kata kunci ini yang mungkin bisa kalian pahami nanti di setiap paragrafnya, ya, atau setiap kalimat-kalimatnya. Kalian bisa menyerap informasi yang terkandung dalam setiap kalimat, dalam setiap paragrafnya, sehingga kalian bisa mengetahui apa inti dari bacaan tersebut, ya. Baik. Dan informasi yang terkandung ini, apabila kalian sudah memahami judulnya, bisa memahami kata kuncinya, mengetahui kata kuncinya, maka kalian akan mudah untuk mendapatkan informasi yang terkandung dalam bacaan. Coba kalau kalian sudah membaca soal bahasa Indonesia, kan biasanya panjang, ya apa tidak? Ya apa tidak? Ya. Biasanya baca satu kali kemudian balik dari awal, balik lagi. Nah, itu nanti baru baca soalnya. Kalau lain balik lagi, baca lagi, menghabiskan waktu apa tidak? Jadi, tapi kalau kita bisa memahami baca dengan baik, maka akan mudah untuk mengerjakan soal. Pak Guru akan berikan contohnya, ya, suatu bacaan, nanti kalian pahami betul-betul, ya, sehingga
nanti kalian bisa mengetahui apa judulnya, kata kuncinya apa, informasi yang terkandung dalamnya. Gitu ya. Baik. Nah, kita lanjutkan untuk slide yang selanjutnya. Ini ada bacaan, kalian dengarkan dengan baik apa yang terkandung informasi di dalamnya. Di kelas 6 semester 1 mengajar di kelas 6. Kita ulangi. Pengalaman mengajar di kelas 6 semester 1. Mengajar di kelas 6 pada semester 1 sangat menyenangkan. Siswa kelas 6 selalu semangat setiap harinya belajar di sekolah. Tidak ada yang mengeluh serta tidak ada yang berbuat tidak baik di kelas. Semua mengikuti pembelajaran dengan tertib dan teratur. Saat istirahat pun, siswa kelas 6 selalu menyempatkan membaca buku bacaan di kelas karena sekolah belum mempunyai ruang perpustakaan. Nilai setiap mata pelajaran siswa kelas 6 memang tidak tinggi, namun semangat mereka untuk mencari ilmu patut diacungi jempol. Datang ke sekolah selalu tepat waktu, absen kehadiran siswa kelas 6 selalu baik, dan sikap serta perilaku siswa kelas 6 selalu menjadi panutan siswa kelas-kelas di bawahnya. Semoga semangat ini selalu terjaga dan bahkan meningkat di semester 2 nanti. Baik. Tadi ada bacaan ya tentang pengalaman guru yang mengajar di kelas 6 semester 1. Jadi di sini nanti kalian sudah tadi mendengarkan dan kalian juga melihat ya bacaannya. Nanti kita akan belajar sama-sama untuk mengetahui isi daripada teks yang Pak Guru sudah berikan pada sajikan pada kalian. Nah, perhatikan. Jadi dari teks yang Pak Guru sajikan tadi, pertama nanti Pak Guru akan tanya dulu apa judul teks di atas. Siapa yang berani tunjuk jari? Ya, apa judulnya? Pengalaman mengajar di kelas 6 semester 1. Betul apa salah? Betul apa salah? Nah, sekarang selanjutnya kata nomor 2. Apa kata kunci dari teks di atas? Bisa dikembalikan lagi. Nah, apa kata kunci dari teks bacaan di atas? Silakan, siapa? Siapa? Boleh teman? Intinya adalah pengalaman mengajar di kelas 6. Betul apa salah? Betul apa salah? Jadi intinya kata kunci adalah pengalaman mengajarnya. Di sini menceritakan pengalamannya, ya kan? Nah, nanti setelah itu sudah judulnya sudah tahu, pengalamannya juga kata kuncinya sudah tahu. Sekarang tinggal apa? Informasi yang terkandung di dalam bacaan. Ya. Sekarang Pak Guru kita satu saja informasi apa yang sudah kalian dapatkan dari teks bacaan di atas. Silakan Novi. Apa? Yang sangat menyenangkan. Apa Pak Guru di sini menggunakan pengalaman kelas 6 belajar di kelas 6 menyenangkan? Betul? Betul. Yang tadi selain mengajar yang menyenangkan apa lagi? Sultan. Apa silakan baca. Bisa? Apa bisa? Jangan ragu-ragu dan jangan takut. Apa? Tadi pengalaman yang menyenangkan. Terus apa?
Bagaimana perilakunya? Hah? Coba kita lakuin perilaku perilakunya siapa? Perilaku kelas 6 yang baik ditujukan dengan apa? Menjadi contoh dan teladan bagi siswa-siswa kelas di bawah. Ya, betul. Tepuk tangan. Ya, jadi informasi yang terkandung di dalamnya kan harus paham, ya. Nah, sehingga kalian nanti bisa menyerap informasi dengan mudah. Baik, selanjutnya Pak Guru akan membentuk kelompok, ya. Ini Pak Guru akan bentuk menjadi 3 kelompok, ya. Yang kelompok pertama nanti ada Iki, Sultan, dan juga Bisa. Kelompok kedua nanti Evelyn, ya, terus siapa ini? Bintang, ya. Yang ketiga Novi, Rakit, Revan, dan juga Jeffrey. Ya, silakan membentuk kelompok dengan duduk berdekatan supaya nanti kalian akan berdiskusi. Nanti Pak Guru akan berikan teks, ya. Nanti kalian cari, ya, kerjakan apa yang Pak Guru berikan, ya. Silakan membentuk kelompok. Ya. Bias, ya. Kita terus Evelyn, kemudian Jeffrey, Sultan, Novita, Raffi, Evan, nah, Pak Guru sudah memberikan teks di situ. Silakan pertama, ya, kalian baca dengan cermat dan cepat. Nah, nanti setelah itu kalian pahami pertanyaan, ya, pertanyaan. Silakan Pak Guru kasih waktu kurang lebih 5 menit dari sekarang. Sudah belum? Bahkan masih ada waktu. Ya. Sekarang Pak Guru akan coba untuk apa namanya, kita perhatikan bersama untuk bacaan yang sudah Pak Guru kasih kalian. Yang pertama judulnya apa? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Baik. Nah, sekarang kalian apa namanya, baca, ya, di paragraf 1. Silakan bareng-bareng. 1, 2, 3. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan
Ya, untuk paragraf 1 kata kuncinya apa? 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 Arti proklamasi. Ya kan? Di situ kan menjelaskan apa makna dari proklamasi. Itu ya. Baik. Terus untuk yang kedua, silakan baca. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena kebesaran itulah bangsa Indonesia bekerjasama bertahun-tahun dengan seluruh negara berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Sudah semua? Ya. Nah, dari step ini apa kira-kira untuk latarnya? Apa tujuan proklamasi? Untuk apa? Lepas dari penjara dan rakyat yang menderita. Baik. Sekarang sudah ada 2 paragraf yang Pak Guru minta untuk kata. Sekarang silakan untuk paragraf selanjutnya 3, 4, dan 5 ya. Silakan kalian buat kata kunci ya. Silakan berdiskusi. Pak Guru kasih waktu 3 menit. Ya, Pak Guru akan panggil dari perwakilan dari setiap kelompok ya. Nanti setiap kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi ya. Dan Pak Guru kasih tambahan. Dan silakan kalian buat informasi yang kalian peroleh dari bacaan ya. Jadi silakan kalian buat ya informasi apa saja yang bisa kalian peroleh dari bacaan yang Pak Guru sudah berikan ke kalian. Silakan. Jalan dengan baik. Berhenti. Silakan diskusi baik. Sebelum kita akan mendengarkan hasil diskusi kalian, Pak Guru minta di sebelah kanan kalian, perhatikan, pasang alat tulisnya, sebelah kanan kalian ada nyamuk, silakan tutup. Yang sebelah kanan ya, ada nyamuk, silakan di apa? Sebelah kanan kalian ada nyamuk. Sebelah kiri ada nyamuk, sebelah kanan kalian ada nyamuk, kiri ada nyamuk, atas ada nyamuk, bawah ada nyamuk, begitu banyak nyamuk yang di sekitar kalian. Baik ya. Jadi untuk pertama silakan dari kelompok bintang ya. Silakan kalian membacakan nama kunci dari setiap paragraf yang sudah diberikan Pak Guru. Silakan, salah satu perwakilan maju ke depan. Maju ke depan. Kata kunci 1, makna proklamasi.
Dua, arti proklamasi menurut bahasa. Tiga, makna lain dari proklamasi. Empat, tujuan dari proklamasi. Lima, informasi yang bisa diperoleh makna proklamasi, ya, makna proklamasi. Tadi sudah dibahas tentang semua. Yang kedua, arti proklamasi. Ada berapa makna di situ? Ada berapa makna lain? Berapa? Kalau saja proklamasi sebagai terus proklamasi sebagai awal kebentukan NKRI. terus Proklamasi sebagai titik perubahan hukum perwakilan dan sekarang Pak Guru ingin mendengarkan salah kelompok lain mengenai informasi yang saya dapatkan di bacaan. Silakan dari kelompoknya Revan ya atau siapa yang akan mewakili? Novi ya silakan. Tepuk tangan untuk Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang bisa kita peroleh dari bacaan tersebut adalah satu, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Dua, proklamasi sebagai awal terbentuknya NKRI. Tiga, proklamasi sebagai titik perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Empat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sudah apa lagi? Sudah? Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan buat Novi dan kita memahami judul, memahami kunci dari setiap bacaan, ya. Ini akan mudah kita untuk menyerap informasi yang terkandung dalam bacaan yang kita baca, ya, sehingga nantinya kita bisa memahami dengan baik dan tepat apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu Guru. Baik, Pak Guru, rasa kalian sudah bisa memahami bagaimana untuk mencari judul daripada teksnya, untuk mencari kata kunci daripada bacaannya dan juga informasi yang terkandung dalamnya. Nantinya kalian bisa ketika mendapatkan menemui ya bacaan-bacaan teks yang mungkin panjang, nanti kalian akan mudah ya. Jadi itulah prosedurnya, tahapan-tahapannya dan juga caranya supaya mudah kalian memahami suatu bahasa. Ya. Semangat apa tidak? Kalian senang joget apa tidak? Joget tidak? Nah, ya. Kalian tahu toge? Toge tahu nggak? Tahu. Kayak kecambah. Ya. Sekarang begini. Tepung toge. Menggak menggok kan? Ya, menggak menggok kan? Ya. Kan? Ya. Silakan. 1, 2, 3. Tepung toge. Menggak menggok. Menggak menggok. Menggak menggok kan? Ya, oke. Supaya pinggangnya tidak sakit. Semua yang semangat ya. Jadi selesai ya. 1, 2, 3. Tepung toge. Menggak menggok. Menggak menggok. Menggak menggok. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sangat luar biasa, ya kan? Anak-anakku sangat luar biasa. Terima kasih untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nantinya kalau harapan lagi belajar lebih giat lagi, ya, mengikuti pelajaran dengan baik lagi, sehingga untuk belajar bisa lebih
manfaat karena bisa memahami dengan baik. Mungkin itu ya saja yang dapat Pak Guru sampaikan ya. Sekali lagi belajar yang baik, belajar yang sungguh-sungguh, jangan puas terhadap apa yang sudah kalian dapatkan. Semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita yang belum tahu. Mungkin demikian dari Pak Guru. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kali ini saya bersama Ibu PP saya, Ibu Siti Nursena, dan rekan saya Pak Sugeng Fitrianto. Kali ini saya berada di tahap pasca observasi. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi yaitu supervisi di kelas, dan sekarang adalah tahap yang ketiga yaitu pasca observasi. Kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ini kegiatan coaching gitu ya, bersama rekan saya Pak Sugeng. Nanti kita ngobrol ya Pak Sugeng ya, kita ngobrol, kita sharing terkait dengan pembelajaran yang Pak Sugeng kemarin dilaksanakan di kelas gitu ya Pak Sugeng. Gimana kabarnya Pak Sugeng? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Bagus. Kita sekarang ditemani oleh PP ya. Kita nanti bercerita aja lah ya, sharing aja. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Sugeng terkait Pak Sugeng kemarin melaksanakan pembelajaran. Kemarin saya supervisi dengan saya observasi dengan. Nah, ini bagaimana nih ketika Pak Sugeng sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, perasaannya gimana nih? Yang Pak Sugeng rasakan? Ya, setelah melaksanakan pembelajaran saya supervisi. Iya, untuk kegiatan kemarin yaitu observasi atau supervisi yang dilakukan oleh Pak Agus serta saya belajar kemarin, rasanya ketika sedikit tegang. Oke, Itu awasi ya. Tapi ya sedikit setelah itu, setelah jadi observasi kita harus hati-hati. Tapi rasanya setelah itu tenang ya, iya. Nah, jadi perasaan senang juga karena dengan kita di observasi dalam pelajaran kita akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan, kemudian lebih terkontrol juga itu dalam proses pembelajaran. Gitu Pak. Sebetulnya kemarin luar biasa ya, cuma mungkin karena kita itu sudah jarang disupervisi ya. Iya betul. Memang sudah lama sekali Pak jadi supervisi. Jadi makanya sekali sudah tegang. Tapi yang perasaan senang juga. Nanti untuk pembelajaran untuk diri kamu juga. Ya sih, memang kita mengajar sudah biasa ya. Tapi kalau dilihat orang lain mungkin barangkali ada sesuatu yang lebih ya. Itu hal yang wajar pakai Pak Sugeng ini. Tapi luar biasa. Kemudian ini Pak Sugeng, menurut Pak Sugeng itu pada kegiatan sekarang nih ya, kita di tahap pasca observasi ini, kira-kira yang Pak Sugeng harapkan atau inginkan dari percakapan hari ini kali ini apa nih Pak Sugeng? Apa yang ingin didapatkan lah? Tidak ada sesuatu yang didapatkan dari kita ngobrol ini hari ini. Ya kaitan dengan observasi untuk ngobrol kali ini ya, dan saya harapkan nanti tentunya dalam pengalaman ilmu, ya, kemudian mungkin nasihat, ada saran, kritik, tentunya yang membangun ya Pak ya, karena yang namanya manusia kadang berbelok atau mungkin ada kurangnya, ada sempurnanya. Nah, nanti Pak Agus sebagai nanti observer ya, yang observasi nanti bisa memberikan masukan, memberikan ilmu, memberikan nasihat kepada diri saya nantinya untuk untuk pendewasaan daripada ilmu saya seperti itu. Ya intinya kita sharing aja ya, kita saling melengkapi ya. Oke, berarti bisa saya tangkap nih percakapan hari ini sebetulnya tujuannya adalah bagaimana kita tadi ya Pak Sugeng mendapatkan peningkatan ya
dalam proses pembelajarannya. Kalau masukan kritikan dari saya sih enggak lah, kita berbagi aja ya. Berarti tujuannya kita hari ini itu ya. Oke, selanjutnya begini Pak Sugeng. Kemarin ketika Pak Sugeng melakukan pembelajaran di kelas, menurut Pak Sugeng itu apakah sudah sesuai dengan RPP yang dibuat? Kemudian apakah tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai? Nah, ini silakan Pak Sugeng bisa bercerita. Kira-kira sudah tercapai belum semua yang dengan terkait dengan observasi kemarin itu ya? Iya, di kelas. Kalau dari pribadi saya untuk kegiatan belajar kemarin, observasi kemarin ya sudah sesuai dengan PPP. Ya PPP kan rencana fase pembelajaran, karena saya juga dalam melaksanakan pembelajaran harus sesuai dengan RPP. Ya, maka sudah sesuai dan tujuan dari pembelajaran juga bisa tercapai dengan baik. Seperti itu. Luar biasa ya. Tapi ya mungkin yang namanya kadang dalam pelaksanaannya mungkin ada sedikit lah masalah-masalah yang mungkin kurang sempurna ya. Apa saja kendala atau masalah yang Pak Sugeng alami? Oh iya, mungkin ada beberapa step ya dalam RPP yang lupa saya terus Ya, maka itu kalau tidak salah itu ada satu berdoa. Saya juga jadi apa saya sudah doa salah. Iya kemarin sudah di awal, tapi terus seterusnya apa sudah sesuai dengan RPP. Iya. Dan mungkin kendala lainnya yang lain mungkin ada kesiapan siswa mungkin ya Pak ya. Kesiapan siswa karena mungkin dari rumah kurang mood ya, saya juga ya terus kesiapan mereka dalam menerima pelajaran berarti kita akan mudah untuk menerangkan atau membawa siswa dalam pelajaran itu ketika siswa ini benar-benar mungkin dari rumah sudah membaca pelajaran apa yang dipelajari gitu kan, sudah mengetahui konsep daripada pelajaran yang akan dipelajari sehingga ketika itu guru akan lebih mudah untuk mengarahkan. Kita kadang-kadang sudah berusaha untuk membuat suasana baik, suasana menyenangkan, baik aktif, menyenangkan. Mungkin karena siswa ini belum siap, ya mungkin dari materinya, mungkin dari kondisi hati dan pikirannya kurang aktif, gitu kan, kurang mengikuti pelajaran dengan baik. ya saya bisa tangkap dia ada beberapa alur atau step yang terlewat ya. Tidak duduk bersama, kemudian siswa juga banyak pasif ya. Nah kira-kira dari itu semua yang Pak Sugeng tadi sampaikan, ada nggak suatu ide atau cara atau metode supaya proses pembelajaran itu lebih menyenangkan ya, terus kemudian siswanya aktif, ya. Kemudian apa lagi ya? Barangkali karena itu di waktu usia kemarin kita ya, jadi semangat siswa itu sudah mulai menurun ya, siswanya Pak Sugeng. Nah, jadi kira-kira apa ada rencana apa, ide apa, atau strategi apa yang bisa Pak Sugeng terapkan untuk meningkatkan proses pembelajaran itu? Baik, mungkin ada kalau berkaca dari pembelajaran kemarin ya Pak ya. Jadi mungkin kita bisa menggunakan atau metode-metode lain atau strategi pembelajaran yang lain ya. Karena banyak sekali metode pembelajaran yang bisa kita gunakan. Dan juga mungkin selain metode atau model pembelajaran, kita juga bisa menggunakan mungkin media pembelajarannya, ya kan, yang lebih meningkatkan siswa. Karena kadang-kadang siswa memang mempunyai mungkin gaya belajar yang berbeda-beda, ya kan. Terus kemudian penerimaan dari setiap siswa memang berbeda-beda juga, ya kan. Ya mungkin setiap anak berbeda. Nah kita memang harus pintar-pintar bisa menyesuaikan, bisa membaca suasana bagaimana siswa ini bisa belajar
mungkin dengan gayanya mereka, dengan kemampuan mereka, sehingga pelajaran ini bisa materinya bisa diserap oleh anak didik kita. Gitu. Mungkin ya berbagai media, mungkin ada yang mungkin ada yang suka melihat, atau mungkin ada yang suka, gitu ya. Nah, masing-masing daripada anak mungkin karakternya berbeda-beda, kemampuan mereka juga berbeda ya. Kayak pelajaran mereka juga berbeda. Itu ya mungkin gambaran dari kemarin yang saya juga mungkin seperti ini belajar dari mana mungkin bisa kalau seperti ini supaya jadi lebih baik lagi nanti depan. Seperti itu. Tadi Pak Sugeng banyak bercerita. Tentunya Pak Sugeng memahami aktivitas siswa banyak. Ya bukan siswa belajar, belajar terus kesiapan belajar siswa ya, latar belakang siswa. Dari itu semua, dari kesiapan dari belajar, kira-kira ada nggak yang Pak Sugeng metode pembelajaran yang jadi terapan nanti di kelas yang bisa memenuhi kebutuhan anak-anak tadi? Atau filmnya yang belakangnya bisa belajar yang berbeda-beda, ada nggak kira-kira? Maksudnya ini yang di titik poin itu apa ya Pak? Ya itu memenuhi kebutuhan mereka yang berbeda. Ya mungkin kalau metode atau model pembelajaran saya akan mungkin berusaha untuk terapkan mereka dengan macam-macam lah ya, sekarang banyak sekali ya. Terus kemudian juga medianya juga mungkin ada yang lebih menarik lagi bagi anak, seperti itu kan yang lain sebagainya. Jadi nanti harapannya siswa benar-benar bisa mengikuti belajar baik dan bisa menyerap pelajaran. Mungkin fokusnya seperti itu Pak. Berarti ini lebih ke pembelajaran diferensiasi ya. Mungkin istilahnya seperti itu ya Pak ya. Diferensiasi ya. Karena dengan berdiferensiasi kita bisa memahami siswa di situ, memahami kebutuhan mereka yang terutama ya. Dan mungkin kalau maaf saya Pak bisa juga nanti kita bisa kelas ya, Itu baru kelas mungkin karena mungkin suasana ya jalan kelas mungkin sedikit story kita keluarkan dan suasana baru ya. juga ya kan juga di sini suasana pedesaan itu Kan bisa dimanfaatkan juga ya. Jadi untuk ya karena kadang-kadang siswa perlu belajar tapi yang lebih minimal yang bagus sih di luar kontekstual ya, itu baru dengan tekstual ya, bisa retransaksi, bisa menerapkan berdiferensiasi ya, dan dikombinasikan dengan media atau aset sekolah ya, yang ada di sekitar sekolah, luar biasa Pak Sugeng. Nah, ini kira-kira rencana ini Pak Sugeng itu bisa bisa berkolaborasi dengan siapa saja nih yang sekolah. Kalau kolaborasi dengan siapa saja tentunya di dalam lingkup satu sekolah mungkin pastinya di sekolahnya kelas 6, kelas 5, kelas 4 dan seterusnya, atau mungkin dengan guru-guru mapel yang lainnya dengan olahraga agama seperti itu. Ya bagus itu harus ada kolaborasi ya. Oke, bisa datang ke Pak terus apa ya, ini rencana Pak Sugeng untuk menerapkan rencana tadi ya. Barangkali Pak Sugeng tadi sudah bercerita nih, ada motivasi yang konten kelas ya, pembelajaran kontekstual dan lain-lain, kolaborasi media, kolaborasi dengan teman. Nah, kira-kira mau kapan nih Pak Sugeng mau eksekusi atau aksinya mau kapan nih kira-kira nih? Jadi saya ini pelaku masyarakat ya, jadi perkara kebaikan itu jangan ditunda ya. Jadi merupakan suatu kebaikan baik untuk diri saya, untuk sekolah, untuk anak-anak. Maka jangan ditunda. Ya mungkin 1-2 hari ke depan, mungkin hari Senin besok bisa kita. Hari Senin ya, sekarang hari Kamis ya, Kamis tanggal 25 ya. Besok berarti hari Senin tanggal 29 ya. Oke, saya luar biasa apresiasi Pak Sugeng.
luar biasa semangat ya, terutama untuk kemajuan siswa ya dalam belajar ini luar biasa. Oke, barangkali saya kira percakapan hari ini cukup ya Pak Suko. Ya, saya juga terima kasih Pak Agus ya, apa namanya melibatkan diri saya untuk dalam kegiatan observasi, kemudian bisa menambah saya pengalaman juga dan juga menambah ilmu saya juga. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya hampir lupa nih, cuma ini sih Pak Suko. Ada nggak yang besok perlu disiapkan? Mungkin teman-teman yang bantu atau apa untuk pembelajaran resolusi ini? Oh iya. Bisa nanti yang perlu disiapkan ya nanti media-media yang media ada di sekolah kegiatan atau kegiatan dari Senin besok, dan mungkin teman-teman juga nanti bisa Membantu ya. yang ada sebagai kolaborasi juga. Iya sih, kita harus bisa melihat semua aset yang di sekolah. Kita katakan dulu lah yang di sekolah ya. Ya baik aset manusianya ya kan dulu atau yang bentuknya fisik ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Sugeng ya. Pak Sugeng sudah meluangkan waktu untuk kita sharing, bincang-bincang terkait dengan tahap pasca observasi. Dan percakapan itu mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Pak Sugeng dan saya juga ya, kita ini juga bikin saja. Sekali lagi saya mohon maaf mungkin mengganggu waktu Pak Sugeng ya. Dan dari sekian ya Bapak Ibu semua, saya sudah melaksanakan tahap pasca observasi bersama dengan saya Mas Sugeng dan ditemani oleh PP saya yang luar biasa Ibu Siti Jalan, dan saya sendiri Kak Purnomo CGP Angkatan ke-7 dari Kabupaten Cilacap. Mengucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.